Ya, dari segi posisi hilalnya di seluruh wilayah Indonesia yang memenuhi kriteria itu hanya di wilayah Aceh. Tingginya sudah 4,5 derajat sehingga sudah melebihi kriteria minimum kriteria MABIMS yang 3 derajat dan elongasinya 6,4 derajat. Ini batas minimum dari kriteria MABIMS ya. Nah, terkait dengan kondisi cuaca di tempat yang lain dan demikian juga di Aceh itu memang kondisi cuaca ini menjadi kendala. Tetapi memang untuk wilayah selain Aceh itu kalaupun cuaca cerah memang tidak mungkin untuk terlihatnya hilal ya. Tetapi bagi pengamal ru'yat ini perlu dikonfirmasi dengan ru'yat ya. Nah, khusus di wilayah Aceh ini yang nantinya menjadi bahan pertimbangan utama hilal terlihat atau tidak, ada dua faktor yang menjadi pertimbangan. Pertama, faktor fisis hilalnya. Dengan elongasi 6,4 derajat pada batas minimal elongasi kriteria MABIMS, ini sangat-sangat tipis sekali, walaupun mungkin bisa diru'yat tetapi sangat sulit sesungguhnya karena hilal yang sangat tipis tersebut harus mengatasi cahaya syafaq atau cahaya senja pada ketinggian 4,5 derajat. Ini sesungguhnya kalau secara astronomi sangat sulit terlihat walaupun mungkin bisa dilihat. Yang kedua, faktor gangguan cuaca. Dilaporkan oleh berbagai media bahwa kondisi di Aceh di beberapa tempat mendung atau bahkan sebagian ada yang gerimis. Ini juga menjadi faktor yang kemungkinan menggagalkan kesaksian hilal. Nah, kalau misalkan nanti di Aceh ini maghribnya sekitar pukul 18.50 WIB ya di Aceh, kita tunggu sampai kabarnya sampai pukul 19.15. Kalau ada laporan dari Aceh yang menyatakan hilal terlihat, maka sidang isbat akan cepat memutuskan untuk menetapkan besok tanggal 1 Maret itu sebagai awal Ramadan. Tetapi kalau tidak terlihat di wilayah Aceh, karena memang hilalnya sangat tipis sekali atau terganggu oleh cuaca yang mendung atau bahkan gerimis atau hujan, nah ini yang kemungkinan pada sidang isbat itu akan terjadi perdebatan ya. Ada yang menyatakan pendapat bahwa karena ini sudah memenuhi kriteria maka bisa ditetapkan besoknya itu 1 Maret sebagai awal bulan Ramadan. Tetapi pendapat yang kedua, kalau tidak ada ru'yat di wilayah Aceh maka bulan Sya'bannya harus diistiqmalkan atau digenapkan 30 hari sehingga ada yang berpendapat mestinya tanggal 2 Maret. Nah ini kemungkinan kalau hilal tidak teramati di Aceh ya kemungkinan ada perdebatan, ada yang berpendapat 1 Maret, kemudian ada yang berpendapat 2 Maret. Nah ini Menteri Agama sebagai otoritas pemerintah yang nantinya akan memutuskan. Baik, itu tadi ada dua pendapat yang mungkin nanti bisa menjadi pertimbangan dalam proses sidang isbat yang akan digelar secara tertutup. Kalau kemudian kita melihat saat ini yang berpotensi sudah melihat hilal adalah wilayah Aceh, Prof. Thomas. Tapi bagaimana kemudian untuk menentukan jika nanti di Aceh sudah terlihat hilal namun tidak ada satupun kesaksian hilal yang menyatakan bahwa hasil ruqyat hilal betul-betul terlihat di wilayah Aceh. Apakah kemudian ini nanti akan menentukan bahwa hasil dari sidang isbat nanti menentukan 1 Ramadan jatuh pada 2 Maret? Kita belum bisa memastikan ya, karena sidang isbat itu dinamikanya tidak bisa diperkirakan. Bisa jadi ada usulan 1 Maret, kemudian atas dasar kemaslahatan umat, Menteri Agama bisa saja memutuskan tanggal 1 Maret, bergantung dari hasil musyawarah pada sidang isbat. Tetapi mungkin juga kalau memang gagal ru'yat di seluruh wilayah Aceh, kemudian pada saat sidang isbat diputuskan tanggal 2 Maret, itu juga suatu hal yang mungkin terjadi. Jadi memang ini kita belum bisa memperkirakan karena dinamika pada sidang isbat memang belum bisa
diduga seperti apa, karena ada pihak yang setuju berdasarkan hisab saja, ada yang pihak yang mendasarkan pada hasil ru'yat. Oke, nampaknya ini wilayah Aceh menjadi penentu untuk 1 Ramadan pada tahun ini, betul Prof. Tobas? Iya, jadi memang setiap bulan itu selalu berubah ya, tergantung kondisi posisi bulannya. Dan untuk penentuan awal Ramadan ini memang Aceh menjadi penentu. Hal yang sama nanti untuk penentuan Idul Adha ya, penentuan 1 Dzulhijjah. Kondisinya mirip seperti kondisi awal Ramadan ini, hanya wilayah Aceh yang menjadi penentu. Sedangkan nanti untuk Idul Fitri itu aman ya, insya Allah akan ada keseragaman untuk penentuan Idul Fitrinya. Tetapi awal Ramadan dan awal Dzulhijjah kondisinya memang sangat kritis dan hanya Aceh sebagai penentunya. Ya, nampaknya nanti jalannya sidang isbat kali ini akan berlangsung cukup menarik, Prof. Thomas, karena sejumlah daerah terkendala dengan cuaca, termasuk juga di Aceh, yang kemudian tadi kalau kita lihat meskipun sudah terlihat hilal di sana, tapi nampaknya belum ada hasil ruqyah. Kita masih menanti di sana. Terima kasih banyak.